Fitnah terhadap seseorang dalam keluarga, harta, dan tetangga akan dihapuskan oleh sholat, puasa, dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, ibu, saudara, dan sahabat yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta tiada henti-hentinya memberikan nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung semua di bulan yang mulia, di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat beliau kelak di hari akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk saling menyemangati dan saling menasehati. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, saling menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Bapak, ibu, saudara, dan sahabat semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ramadan kedua di masa pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti yang kita ketahui bersama, puasa bagi seorang muslim adalah hal yang sangat penting. Berikut adalah beberapa urgensi dari siam. Yang pertama, siam adalah satu bentuk ketaatan terhadap kewajiban syar'i untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun. Tanpa siam, tidak mungkin seseorang mencapai derajat tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Urgensi berikutnya adalah urgensi kedua, yaitu siam sebagai penghapus dosa. Fitnah yang akan menimpa seseorang, keluarga, harta, tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, fitnah terhadap seseorang dalam keluarga, harta, dan tetangga akan dihapuskan oleh sholat, puasa, dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Urgensi yang ketiga adalah siam adalah sarana tazkiyatun nafs dan ibadah yang tidak ada tandingannya. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW, maka aku berkata, perintahkan aku dengan amal yang memasukkanku ke surga. Rasulullah SAW menjawab, berpuasalah kamu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Dan ketika aku datang lagi, beliau perintahkan lagi untuk berpuasa. Kamu harus berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Hakim. Dia berkata hadis as-sahih. Urgensi keempat. Siam adalah sarana efektif untuk menjauhkan diri dari siksa api neraka. Karena puasa adalah perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah menjauhkan jahanam dari dirinya sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis riwayat Nasai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siam adalah perisai dan benteng yang kokoh dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Pahala siam langsung diperhitungkan oleh Allah. Itu adalah urgensi yang kelima. Pahala siam langsung diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. 1 kebaikan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu langsung untukku. Dan akulah yang akan membalasnya karena ia rela meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Siam akan menjadi syafi, pembela, ya. Siam akan menjadi syafi atau pembela. Itu adalah urgensi yang keenam bagi orang-orang berpuasa pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siam dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Siam berkata, ya Rabbi, hambamu ini telah aku cegah dari makan dan minum dan menuruti syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah aku hak untuk memberi syafaat membelanya. Al-Quran berkata, ya Rabbi, hambamu ini telah aku cegah dari tidur di malam hari. Maka berikanlah aku hak untuk memberi syafaat membelanya. Maka keduanya diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang berbahagia. Bagaimana puasa di masa pandemi ini? Tentu Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berpuasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184, lanjutan dari ayat 183 yang tadi, yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan bagi orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Pada ayat tersebut sangat jelas disampaikan, jika ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan juga wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, maka mereka dapat membayar fidyah, yaitu memberikan makan bagi orang-orang miskin. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung berbulan-bulan ini, serta memasuki bulan Ramadan kedua di masa pandemi ini adalah ujian yang sangat berat bagi banyak orang. Bayangkan berapa banyak orang yang sakit, kemudian kehilangan pekerjaan, atau setidaknya berkurang pendapatannya karena penyesuaian yang dilakukan guna menghentikan penyebaran virus. Namun, dari setiap ujian pastilah ada hikmah di baliknya. Mencari hikmah tetaplah akan membawa hasil positif supaya pandemi yang terjadi tidak hanya membuat kita merasa terluka dan sulit, tapi juga bisa menjadi momentum untuk mengupgrade kualitas diri, utamanya tentang kualitas iman kita kepada Allah SWT, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin dalam keadaan biasa naik turunnya iman tidak lagi begitu kita pedulikan. Barulah kita ketika kesulitan datang, kita merasa butuh untuk tetap dekat dengan Allah SWT. Saat kita merasa berdaya, mungkin renggang pun jarak dengan Allah tak begitu kita hiraukan. Tatkala beban mulai menyesakkan pundak, barulah kita rasakan betapa butuhnya kita pada pertolongan Allah. Itulah titik renung yang menginsafkan kita tentang perlunya bersyukur. Banyak nikmat yang telah Allah SWT berikan, tapi berapa banyak yang kita pakai untuk mengejar ridhonya. Padahal dengan kesyukuran itulah kita mengikat nikmat.
Jika kesyukuran tak mampu kita hadirkan sebagai wujud cintanya, Allah Subhanahu wa taala pun menggembleng kita dengan ujian kesulitan. Sebab mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat syukur sama baiknya dengan mendekatkan kepadanya lewat sabar. Adapun jika menurut kita diuji dengan kenikmatan lebih baik, maka upayakanlah syukur seperti doa Abu Darda. Ya Allah, jika Engkau uji aku dengan nikmat sehingga aku harus bersyukur, adalah itu lebih aku sukai daripada Engkau uji aku dengan kesulitan sehingga aku harus bersabar. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah membaik ketika menghadapi kesulitan ini. Sebab jika tidak, bisakah kita bayangkan dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala harus menginsafkan kita? Apakah harus ada kesukaran lain yang kita tanggung? Nauzubillah min zalik. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi hidup yang bermakna. Untuk itu, marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Bapak, Ibu, saudara, dan sahabat semua yang berbahagia. Karena sebagai seorang yang beriman, kita harus menyikapi segala hal yang melahirkan perasaan tidak enak karena suatu musibah atau bencana dengan mengembalikan semuanya kepada Allah. Inilah sikap pertama sebagai seorang muslim sejati. Sikap kedua sebagai seorang mukmin adalah menghadapi musibah adalah menghadirkan sikap ta'awun. Kata ta'awun ini secara harfiah adalah tolong menolong. Bisa pula berarti saling bekerja sama sebagai orang yang beriman yang senasib sepenanggungan. Dengan saudara kita yang tertimpa musibah, kita harus saling bekerja sama dengan satu koordinasi yang baik untuk mencapai sesuatu yang baik. Kita kerjasama harus dibingkai dalam kebaikan dan kebenaran, bukan dalam kerangka dosa, apalagi mengembangkan permusuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dari sekian bentuk ta'awun ya, dalam kebaikan adalah menghilangkan atau setidaknya mengurangi derita yang dirasakan oleh saudara kita. Seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jika hal ini kita wujudkan semata-mata mengharapkan ridha Allah, yakinlah Allah akan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Tidak hanya itu, orang-orang yang gemar menolong sesamanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Serta siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita saling tolong menolong, bahu-membahu, menyingsingkan lengan, merogoh kantong dengan memberikan sebagian rezeki kita untuk disalurkan kepada saudara kita yang tertimpa musibah dan bencana. Sedikit dari apa yang kita berikan akan memberi bantuan kepada mereka dan mengurangi kesusahan yang sedang mereka alami. Apalagi jika yang kita berikan lebih banyak, tentu lebih membantu mereka dan segera mengentaskan mereka dari keterpurukan. Yakinlah harta yang kita berikan untuk menolong mereka selain mendapatkan pahala di sisi Allah, juga akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah kita keluarkan. Jangan pernah berhitung dengan Allah, karena Allah punya sejuta cara untuk menjadikan harta kita berkah dengan sedekah yang kita keluarkan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Bapak, Ibu, saudara dan sahabat semua yang berbahagia, semoga kita senantiasa bisa bersama-sama menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini dengan baik.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.